Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Putri, NRP 0919040032 dari program studi D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang IoT Data Protocol, Advanced Message Queuing Protocol atau disingkat dengan EMQP. Kita next. Pengertian dari EMQP ini adalah standar layer aplikasi protokol untuk message oriented middleware. Tujuannya yaitu EMQP ini didesain sebagai standar pertukaran pesan atau messaging dan dirancang untuk lingkungan middleware yang mendukung efisiensi pada komunikasi data yang saat ini sudah sangat beragam. Lalu desain posisi EMQP ini adalah pada gambar di samping. Lalu ada EMQP core element. Yang pertama ada session, yaitu pin to unidirectional, channel to from a bidirectional, sequential conversation. Yang kedua ada connection, network layer stream transport, yaitu ada TCP, SCTP, dan PIPS. Lalu yang ketiga ada link, name unidirectional transfer route for message from resource to target node. Next, ke message transfer. Terdapat dua jenis cara penyelesaiannya. Yang pertama most ons atau fire and forget. Yang kedua ada less ons. Yang pertama yaitu proses pertukaran atau pengiriman data yang sama dilakukan hanya sekali saja atau paling banyak hanya sekali. Lalu yang kedua yaitu proses pertukaran atau pengiriman data yang sama dapat dilakukan secara berkali-kali atau paling sedikit sekali. Jadi untuk yang fire and forget ini paling banyak hanya sekali atau dilakukan hanya satu kali saja, dan yang less ons ini dilakukan secara berkali-kali atau paling sedikit hanya sekali. Kita next ke status pengiriman. Di sini status pengiriman ada dua. Yang pertama ada intermediary state, yaitu status messaging sedang berjalan atau on progress, dan yang kedua ada terminal stage, status ketika proses messaging dianggap selesai. Terminal state sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu accept atau pesan telah diterima pihak customer. Yang kedua reject atau pihak customer menolak pesan yang dikirimkan kepadanya oleh pihak produser. Yang ketiga ada release, pesan yang tidak dipedulikan oleh pihak konsumer sehingga bisa bila perlu pihak produser harus mengirim ulang pesan tersebut. Yang terakhir yaitu modified, pesan sudah dirilis dan perlu diubah atau dimodify sesuai dengan indikasi yang tertera pada detail pesan. Kita next ke flow control proses transfer pengiriman. Di sini ada beberapa type dan disertai dengan deskripsinya, yaitu ada open, koneksi open, begin, session begin, attack, link attack, flow, update flow control state, transfer message, disposition, update transfer message, detect, link detect, and session end, close, and connection close. Selanjutnya ke terminologi EMQP. Pada gambar di kanan yaitu termasuk produser publish ke EMQP, lalu ada feedback antara custom dan subscribe ke konsumen. Lalu penjelasannya yaitu pertama ada broker, sebuah aplikasi yang menerapkan model EMQP yang menerima koneksi dari klien dan digunakan sebagai aplikasi untuk message routing, queue, dan lain-lain. Selanjutnya ada message, pesan atau konten dari data yang ditransfer atau dirouting yang mengandung beberapa informasi seperti payload,
atribut, dan sebagainya. Lalu ada produser, di mana sebuah aplikasi yang meletakkan atau mengirimkan pesan ke queue melalui exchange. Lalu yang terakhir ada konsumen, sebuah aplikasi yang memiliki role untuk menerima atau mengambil pesanan yang telah dikirimkan oleh produser dan ada di queue. Selanjutnya ke konsep protokol AMQP. Ada gambar di kiri, itu ada konsepnya. Yang pertama create PDF, lalu dimasukkan ke produser, lalu dipublish, terus di exchange, terus masuk ke AMQP di router, queue, consume, dan masuk ke konsumen. Lalu penjelasannya mengenai exchange, bagian dari broker yang menerapkan AMQP model yang bertugas menerima pesan dan meletakkannya ke dalam queue. Jadi habis ke exchange dimasukkan ke queue. Selanjutnya yaitu queue atau message queue, sebuah entity yang bertugas menampung pesan dan konsumen mana yang akan menerima pesan tersebut. Lalu ada pending, di mana bertugas untuk mendistribusikan pesan dari exchange ke queue. Selanjutnya ke bentuk peletakan data dari exchange ke queue, di mana pertama yaitu ada direct, sama seperti gambar ya, ada direct, yaitu message akan di-route langsung ke queue yang ada dan terdaftar pada key message-nya, sehingga ketika key diterima maka pesan akan langsung dikirimkan ke queue sesuai dengan queue tersebut. Selanjutnya yang kedua ada topik. Message akan di-route berdasarkan pattern dan key yang ada dan bersifat publish atau publish subscribe, sehingga exchange akan meletakkan pesan ke setiap queue sesuai dengan key dan pattern yang ada. Selanjutnya ke fanout atau peletakan data yang tidak bergantung pada key ataupun pattern. Pesan yang diterima akan langsung dipublish ke semua queue yang terdapat pada broker. Sekian, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.